Ini bakal jadi video yang lumayan singkat, mau review doang. Akhir tahun 2024, gue menghabiskan waktu buat ikut kursus meditasi. Jadi dimana orang lain mungkin liburan segala macam, gue memutuskan untuk rehat, istirahat dulu selama 10 hari. Cuman boleh makan, tidur, meditasi. Ini tuh kursus yang non sektarian, jadi multi agama boleh ikut. Tempatnya di Bogor, dan ini kalau kalian bisa dengar suara burung-burungnya di sini sunyi banget, dan gue baru pegang HP itu hari ke-10. Rasanya gimana? Tenang sih, lebih tenang, jauh lebih tenang dibanding sebelum datang, dan lebih ngerti aja, oh meditasi itu seperti ini. Tapi yang lebih penting itu mungkin detox sama HP ya, karena selama 10 hari itu benar-benar gak pegang HP, dan rasanya kayak di dalam pikiran tuh kayak gue bikin bakal tinggalan ini, atau orang lain bakal chat ini, chat itu segala macam. Ternyata enggak gitu. Ternyata dunia berjalan baik-baik aja pas tanpa ada kita, dan kita ya, jadi mungkin pesan moralnya gak usah terlalu self centered gitu. Dunia berjalan baik-baik aja kok. Banyak hal yang overthink mungkin ya, karena cuma bisa diem doang dan gak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya ya biasa-biasa aja gitu. Ternyata nggak ada apa-apa. Pas pertama kali pegang HP, kayak pas lihat notifikasi, ternyata semua baik-baik aja. Aku sambil nanya adikku kayak, what did I miss? Nggak ada katanya, sama-sama aja. Jadi kayak mungkin realisasi barunya adalah kadang, terutama kalau teman-teman yang kerja di Jakarta atau kayak ngerasain hidupnya cukup fast pace gitu, kadang kita kayak terlalu buru-buru, kayak harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Padahal kayak kalau kita break dan hidup tidak seoptimal itu, mungkin hasilnya lebih kurang oke, tapi nggak apa-apa juga gitu. Tetap mungkin teman-teman nggak dapat 100% tapi dapat 90%, ini oke gitu. Kayak kita masih bisa istirahat. Itu lumayan ngebantu. Pola tidur juga ngebantu di sini, karena jam 9 harus tidur, dan nanti gue bakal bikin video spesifik buat ngebahas itinerary-nya, dan mungkin buat teman-teman tarik pengen ikutan gimana caranya, bisa juga tulis di kolom komen. Ada pertanyaan apapun, nanti gue bakal coba bales di video yang lebih lengkapnya. Ini cuma video preview doang. Another thing yang menarik, pas pertama kali hari ke-10 itu, the whole 10 days gak boleh ngomong, namanya noble silence. Kenapa? Kalau kita ngomong itu kita bisa punya peluang untuk bohong atau lebih-lebihkan atau mengurang-kurangi. Jadi kayak itu merusak kemurnian dari keheningan meditasinya. Jadi pas hari ke-10 baru ngomong, rasanya kayak pengen ngomong terus, tapi some point diem gitu. Jadi kadang kita ngerasa kayak, aku ngerasa kayak selalu pengen didengerin. Kalau kita ngomong kayak, kok orang ini nggak dengerin ya, orang ini nggak dengerin ya, apa orang ini nggak terima ya, gimana ya gitu. Ternyata kayak perasaan ini tuh semua orang juga punya gitu, bukan cuman gue doang. Dan menariknya, pas hari ke-10 ngomong, ternyata masih bisa ngomong, untungnya. Tapi lebih lega aja sih, kayak ternyata emang kita perlu sangat berhati-hati dengan apa yang kita omongin, dan perlu berhati-hati dengan ekspektasi dari apa yang kita omongin. Misalnya kita ngomong sesuatu terus kita berharap orang lain bereaksi tertentu A, B, C, D gitu, padahal belum tentu. Kita nggak bisa kontrol itu. Bentar, pegel. Terus apa lagi ya, gue ngerasanya lebih kebayang gitu, kalau ternyata mungkin datang dari keluarga yang sederhana, terus kayak ngerasa kalau uang itu lumayan harus dicari, ngoyo gitu, kerja dari umur bulan itu aku umur 30, jadi cukup monumental juga buat kayak ikut kayak gini. Cuma ngerasa kayak mungkin dari dulu tuh mindset kekurangan tuh selalu ada, kayak aku kayaknya kurang, gue perlu kerja. Tapi at some point mungkin aku cukup beruntung, kerjanya lumayan bagus, saat hasilnya lumayan jalan,
ketemu titik dimana bingung duitnya mau dihabisin buat apa, kayak bingung tujuannya mau ngapain. Jadi karena kerjanya cuman kayak istilahnya rat race gitu, kayak kita cuman jadi tikus yang jalan di roda, terus nggak tahu kenapa kita jalan, kita cuma jalan doang. Aku rasanya gitu sih pas nyari uang, kayak kenapa pengen cari duit ya supaya bisa dapat tabungan banyak. Terus tabungannya buat apa, nggak tahu gitu. Jadi mungkin bersyukur juga dapat platform YouTube dimana bisa nge-sharing hal-hal kayak gini, dan mungkin kedepannya aku bakal berpikir kayak gimana caranya aku punya audiens yang secara tidak disengaja lumayan banyak sekarang. Di channelnya kita udah punya 54.000 subscriber, kita baru mulai belum 2 tahun, dan mungkin gimana caranya bisa dapat impact lebih banyak lah gitu dengan YouTube-nya, dengan platform edukasi belajar GPT yang baru kita bikin gitu, yang mungkin bisa bantu orang juga gitu. Mungkin terakhir yang lumayan penting yang aku ngerasa aku dapat di sini adalah ada satu quotes yang dibilang sama, jadi yang ngajar meditasinya itu actually udah kita nonton recorded video tapi ada teachernya, cuman yang ngajar itu namanya Gun Kaji, dan kita belajar buat ada satu quotes, happiness is a social contract that we create for ourselves to tell ourselves that we are not happy unless we get it. Jadi kayak kadang kita ngerasa nggak bahagia karena kita pengen sesuatu, atau kita nggak pengen sesuatu, dan kita menghakimi diri sendiri kalau kita nggak bahagia sampai kita dapat hal itu. Misalnya kita pengen banget nih, oh pengen banget naik gaji misalnya, oh pengen banget pindah perusahaan, oh pengen banget, tapi day by day itu kita hidupnya dengan pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, jadinya kita nggak hidup in the presence gitu. Itu yang lumayan kayak ngena gitu, oh iya juga ya, ternyata kebahagiaan kita tuh secara nggak sengaja kita bikin dari kita sendiri gitu. Kita yang ngeset kayak oke, gue nggak boleh bahagia nih gitu. Itu aneh banget ya, kenapa kita ngeset diri sendiri nggak boleh bahagia sampai kita dapat sesuatu. Kurang lebih segitu. Nanti gue bakal bikin video lebih jelasnya 10 hari ngapain aja. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar penasaran apa aja sih. Jadi tunggu aja video selanjutnya. Sampai ketemu, bye bye, be happy.